Manten Villa menuju Fields dan pertengahannya antara Madhouse dengan Skylord. Serta ada UNB yang emang kali ini dia nggak mau pindah-pindah drop pointnya, lebih di area sentral aja. Apalagi tadi sempat kita lihat UNB malam hari ini dia harus bermain bener-bener epic ya, karena kemarin juga dia udah main kalau nggak salah kemarin malam. Jadi malam ini menjadi game terakhir mereka, mau nggak mau mereka harus dapetin poin sebanyak mungkin agar nggak kegeser atau nggak kedegradasi, karena pesaingnya dia Aura Ignis di atasnya itu di 2 round pertama udah #12. Nah ini jadi PR juga buat anak-anak dari tim Aura Ignis ya. Betul. Jangan sampai terulang. Gua selalu ya kalau misalkan ngeliat tim ada yang tusun serasa gimana nggak putus harapan aja gitu loh. Gue selalu bilang buat tim yang habis tusun tuh meskipun ini udah late season ya, udah akhir season banget, kayak ya udah semangat gitu loh, jangan sampai keulang lagi. Kalau misalkan di hari ini nggak bisa, hari besok bisa gitu. Kalau misalkan di match ini nggak bisa, match selanjutnya bisa. Kalau di season ini nggak bisa, season depan yuk bisa ya gitu. Intinya kalau misalkan ada terjadi penurunan tuh jangan patah semangat, karena kesempatan itu akan selalu ada kalau bisa mampu memanfaatkannya. Tapi somehow di sini Plukis setelah berhasil mendapatkan Zack, dia fokus nge-end gitu ya. Dia dapat bisikan dari gua itu sebenarnya. Gak nge-end gak uwu. Iya. Jadi nge-end dulu. Lo langsung end aja. Iya, padahal di belakangnya ada rahasia gitu. Ada rahasia. Mungkin untuk backup rahasia walaupun agak terlalu telat ya. Enggak terlalu telat sih. Mungkin nge-endnya dari Plukis emang bener-bener cepet banget ya. Sehingga si Jacknya itu udah harus cepet banget ke pick off-nya, dan dari rahasia juga belum cukup lama, nggak salah sampai 5 detik temannya ke pick off, dia langsung pick off musuh balik gitu. Langsung end balik ya? Iya, langsung end balik. Dan juga dari sisi lain ini Black kayaknya bakal coba untuk adu mekanik sama Siman. Udah kedengeran suara shotgun di sana dari seorang Mans di sana, memberikan sebuah headshot ke arah Black, langsung di end juga rupanya oleh Man. Dapat headshot rupanya anak ini, ya ampun, meskipun pisah-pisah kayak gini ya, tapi masih aja bisa menang war terus. Bahkan satu playernya juga berhasil untuk dihidupkan kembali. EVOS dapat 2 kill di tempat yang berbeda, dari 2 tim yang berbeda juga, di area yang berbeda, dan 2 player yang berbeda juga. Ini sendirian loh Man. Iya betul, gue merhatiin malam hari ini tuh EVOS Immortal ini gameplaynya untuk di early gini ya, dari zona 1, zona 2 itu mereka rotasinya masih agak mencar 2-2. Tapi ketika zona ketiga, nah mereka baru coba untuk regroup kembali, coba untuk rapat lagi sambil memperkuat pertahanannya. Kayaknya mereka ini kayak ngerasa kalau kita ngerouting berempat di satu daerah itu kayaknya routingan kita atau resource kita kebagi dan nggak cukup maksimal. Ayolah kita coba strategi baru, kita bagi aja nih pergerakan kita, atau rotasi kita, lu 2 ke sana, gua 2 ke sini. Mungkin aja mungkin dampaknya resource kita bakalan itu tadi bakalan banyak, tetapi negatifnya kita bakal sulit untuk keculik. Cuma untuk mekanik dari anak EVOS ini nggak bisa dianggap remeh, terbukti aja tuh dari Siman 14 kill 5084 di make. 14 itu berarti kalau dibagi satu skuadnya itu 4 orang ya sekitar 3 skuad lah ya, 3 skuad terus sisanya 3 skuad setengah. Buset, gue jadi inget kata-katanya Bang Aji deh di Free Fire Master League season kedua ya. Tapi ini belum ada Immortal ya. Satu player EVOS setara dengan satu skuad dan ini kelihatan di adik-adiknya nih. Malah ini lebih nih. Ini lebih nih 14 nih. Tolong Buset. Ya udah jauh banget nih. Tolong. Tapi emang gue ngelihat di akhir season ini permainan dari EVOS Immortal terlihat lebih lepas dari biasanya, dari minggu-minggu kemarin ya. Gue nggak tahu kenapa ngelihat di minggu-minggu kemarin tuh agak sedikit ada yang tertahan mungkin dari tim EVOS Immortal, mungkin yang ngebuat mereka agak sulit, tidak terlepas dari harus beradaptasinya dengan Revival Spot dan juga satu player barunya itu Arul yang masih belum bisa dimainkan secara maksimal juga gitu loh. Minus 1 chemistry mungkin itu yang terjadi ketika Arul dimainkan, dan Arul harus lebih bisa cepat menyesuaikan lagi dengan timnya lagi. Dan kita melihat standing sampai ke round kedua, UNB disalip sama EVOS Immortal dan jarak poin mereka sekarang 10. Ini 10 poin ya. Enggak jauh juga sama Bonfet sama UNB masih bisa 2 poin, bahkan dari DG pun masih beda 2 poin, tapi dari DG ke Dewa itu udah 10 poin lagi. Benar-benar jauh ya. Gua
ngelihat dari Aura, gue nyayangin banget nih Aura 2 round ini ada pegerangan sih dengan Aura. Udah 2 round berjalan baru dapatin 1 poin. Emang harus try hard lagi dan kerja keras lagi. Karena gue juga kemarin itu Aimgat baru sekali gue ngeliat Aimgat itu dimainin. Setelah itu di matchday berikutnya Aimgat udah nggak dimainin lagi atau lebih diistirahatkan juga. Gue masih belum menjumpai kejutan apa yang bakal diberikan sama Aura ketika seperti ini, karena gue lihat Aura memang benar-benar butuh poin di malam hari ini agar dia nggak nggak ada di peringkat 3 terbawah. Yes, bakal jadi bahaya juga, dan mereka harus lebih meningkatkan lagi permainan mereka tentunya gitu loh. Apalagi dengan cara gimana mereka buat bertahan, karena 2 kali tertabrak pun ternyata mereka harus bener-bener tumbang gitu di posisi ke-12 dan bener-bener nggak bisa escape. Dan gue ngelihat tadi ada Rans Esports sama DG sama-sama turun di area Brasilia, dan mereka udah naik menuju ke area field. But somehow Eko pun jadi salah satu tim yang turun di area Brasilia. Mereka pun bergerak menuju ke area yang sama, UAV beneran, UAV yang gede. Udah muncul ngebongkar posisi dari tim Ekobril juga, dan mereka ngelihat di area bawah juga cukup ramai. Di sana ada Dragon Phoenix yang udah dihancurkan vehicle-nya, terus ditembak oleh Merch, dan kali ini Cleo berhasil menimbangkan seorang Jatra. Masih belum bisa di ending, masih ada glow yang terus dipasang, masih ada upaya revive terus menerus digerus, dihabisin pelurunya, dihabisin juga glow-nya, dan berhasil diselamatkan dan menarik. Merch memilih menggunakan plasma gun, dan harusnya Merch punya storage yang lebih di tasnya, karena dia nggak perlu bawa peluru AR. Dia lebih pakai plasma ya. Dimana plasma sendiri adalah salah satu senjata yang salah dua. Karena sekarang sudah ada shotgun charger boost. Tapi charger boost masih pakai perlu bawa peluru. Satu-satunya dah gitu. Satu-satunya senjata yang ketika kita pengen nembak berikutnya itu harus di-charge lagi. Batas maksimalnya 100%. Dan tadi gua ngeliat juga Ekobril ya, mereka main kayak senyum-senyum manja gitu ya. Senyumannya tuh seolah mengalihkan dunia. Buset. Gua ngelihat kalau enggak ngelihat ininya, ngelihat layarnya, ngelihat game. Lu ngelihat pojok bawahnya, gua curiga. Maklum malam minggu ya. Buset. Set boy banget gue liat lu. Tapi Bigan ngomongin asal player di sisi lain juga, rupanya sudah ada Iko dengan EVOS yang bekerjasama bersikutan, dan malahan rahasianya udah ke pick off. Dan kali ini itu dia Zex yang merasakan timah panas cukup banyak masuk ke arah badannya. Entah apa kegerangan dari EVOS, lebih coba untuk mengurung diri di satu airdrop di depan sana. Dan kayaknya mereka ini lebih terfokus musuh di mana sih semuanya. Kayaknya ada di area rumah Tayo, dan emang bener ada di rumah Tayo. Mereka juga kayak nggak mau terlalu berlama-lama di sana. Apalagi posisi mereka itu emang benar-benar open field. Resiko open field adalah bisa ke party dari sisi manapun. Dan mereka EVOS ya, emang kita ketahui mereka ini kayak nggak mau berlama-lama di satu tempat itu, nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi. Mending kita coba untuk mencari kompon yang cukup kekal aja biar nggak hancur daripada musuh. Karena dari tadi juga Eko itu emang nge-secure terus, ada glow di secure, contoh juga dari Dragon Phoenix yang sebelumnya di secure, kali ini EVOS di secure lagi gitu. Glownya ya. Wait, finally itu top kill ya. Current top kill ada Mans 14 kill dengan Sensei 7 ini 2 kali lipat. Diteruskan oleh Andrik dan Rehan yang sama-sama mendapatkan 6 kill. Ada yang bisa nyusul Man gak nih, P? Ya, P susul Man. Ya, P counterman. Masih susah banget nih, apalagi nih EVOS juga dia kayak masih di area ya. Udah resource-nya cukup bagus, rotasi terus, nggak mau juga gegabah. Karena gue jarang banget nemuin EVOS itu miss di awal atau tusun banget di awal, jarang banget gue nemuin. EVOS itu lebih kayak
bersabar masuk area late game. Ketika di late game baru mereka melakukan inisiasi untuk melakukan penggerbekan atau melakukan firing ke arah musuhnya. Dan ini ada UNB yang tanpa disadari dari belakang udah terkena tembak oleh Dewa, tetapi di depan mereka itu sudah Deiko, apalagi Rahel sudah coba untuk kokang satu granat ke arah depan dan juga Topek membukakan jalan, tembak lagi. Sementara itu juga ada granat balasan mengenai Rahel dan Dara udah setengah terkuras dari sebelah kiri juga sudah ada backup fire, tapi Chrono bakal diaktifkan. Dengan senjata shotgun Charlie Burst kali ini mencoba menembak, itulah dia Topeknya benar-benar on point dan Rahelsnya pun terjatuh. Eko 2 player tersisa di depan sana. Cleo memutuskan untuk bergerak maju, berani banget kali ini. Ukti jumpsuit di arah depan melawan satu squad juga. Eko gak terlalu gegabah dan mesnya pun terbokong dari belakang. Sudah ada Ransnya yang udah mencuri momentum yang benar-benar tepat, Digan. Mencuri momentum, tapi di sini justru malah Ekobril yang tidak dapat momentum sama sekali karena memang tadi Rahel sangat agak sedikit tricky sebetulnya di area yang sekecil ini, tapi berhasil diatasi oleh salah satu player dari tim UNB yaitu Topek, berhasil memberikan satu ledakan ke arah Rahel dan Rahel pun agak sedikit terlambat untuk memasang Chrono untuk menghindari ledakan granat yang tadi sempat diberikan. Damage diterima oleh seorang Rahel, jadi Topeknya nggak ragu lagi buat masuk pakai satu hit shotgun charge buster langsung auto. Rahelnya meninggoy dan pergerakan dari Cleo pun gue ngeliat nggak ada takut-takutnya, sekalipun dia hanya sisa 2 orang aja gitu loh. Terlepas daripada itu kita juga ngelihat tadi Rans juga memanfaatkan momentum seperti yang mau bilang, dan dia nembaknya pun ternyata malah ke 1 orang dari si Ekobril, bukan nembak ke arah si Topek UNB-nya gitu loh, entah itu Topek atau siapapun. Dan yang kelihatan justru malah si satu player terakhir dari tim Ekobrilnya itu sendiri. Jadi sebuah kerugian tentunya untuk tim Ekobril bertahan di area yang terbuka. Dan sebetulnya jujur gue udah jarang banget ngelihat ada tim yang bertahan di area rumah Tayo tersebut. Karena dengan permainan granat di meta sekarang, 1 granat bisa masuk aja itu ada beberapa momen granat itu nggak bisa dihindarin, yaitu granat timing ya. Kalau misalkan di zaman dulu yang belum ada timingnya, kita masih ada waktu untuk masang glue wall gitu buat ngindarin ledakan dari granatnya, karena emang granat tuh meledaknya agak lama. Tapi sekarang karena granat udah pakai timing, pas masuk jendela udah bisa langsung meledak tanpa bisa kita hindari gitu loh. Kecuali emang counternya ya udah Pak, lu pasang glue wall ke arah jendela supaya granat nggak masuk. Kalau ada yang masuk lu pasang Chrono, tapi ya glue wall nggak bakal selamanya ada juga, tetap jendela tetap bolong gitu loh. Dan ketika lu keluar pun dari rumah Tayo tersebut, ya lu bakal disambut. Kalau misalkan musuhnya masuk juga ya udah warnya tinggal adu mekanik aja, siapa yang paling lincah lompat-lompatan ngindarin aim musuhnya, siapa yang paling lincah buat masukin aim ke tubuh musuhnya, yaitu dia yang bisa menang gitu loh. Dengan war sesempit itu di satu ruangan pakai shotgun gitu ya kan, itulah sulitnya ketika lo bertahan di rumah Tayo yang udah apa ya, sebenarnya gue udah jarang banget ngeliat ada tim yang bertahan di arah sana. Tapi emang kalau misalkan masih war jarak jauh masih oke aja gitu loh, kayak tadi yang dilakuin sama Eko versus Granix tadi. Granixnya sabut, sama EVOS pun tadi sempat dapetin rahasia juga meskipun ke revive, ya itu masih oke. Tapi kalau dari patahan kayak gitu yang dilakuin sama UNB, rasanya memang sulit buat di fight juga. Ngomongnya soal fight, di sini sudah DG juga nih Bigan ya. Bakal coba untuk melakukan pergerakan aja ke arah tim UNB, gak bakal memberikan satu asa pun, dan juga dari Andrik tanpa amnesti terus mengujankan aja beberapa peluru dari senjata M79 dan udah 2 peluru tuh kebuang. Udah 2 peluru kebuang. Setahu kita itu ada sekitar 4 peluru ya yang udah diterima dari airdrop, namun juga dari tim UNB nggak mau tinggal diam, dia juga membalaskan firing yang udah diberikan ke arahnya, karena 1 orang temannya tadi udah ke pick up sama DG. Apalagi DG belum terlalu cepat untuk melakukan move, lebih coba untuk mau ke arah depan. Berarti sudah ada Sensei yang terjatuh dari belakang menggunakan scalernya. Emangnya 7 Topeknya pun tumbang Kibo. Last man standing di sisi sebelah kanan, tidak ada jalan lagi. Andriknya pun terjatuh, Reva tumbang, Made JV menjadi last man kali ini. Darah benar-benar cukup terkuras habis, karena dari sisi depan juga masih ada Rans. Namun di sampingnya Tron Rasengan menyapar ya, karena Dragon Phoenix yang mudah-mudah terkena
Charger bos. Blukis menjadi satu orang yang bakal bertahan hidup. Apakah dia bisa menjadi save the day? Tetapi dari belakang hati-hati, karena Dragon Phoenix bakal kehadiran tamu. Sang robotnya udah kedatangan kedai. Namun kali Susana terus melakukan kokakan granat. Itulah dia di posisi ke-11. Ngebak lemparannya kali ini Bigen. Yes, masih mencoba untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Hampir saja Susana tadi miss lemparannya, mau pasang keluar malah ngelempar granat, tapi masih bisa diamankan kembali. Dan CSGO Boba kali ini masuk sebagai tim kesekian ke arah pertahanan dari Dragon Phoenix. Tapi di arah sana Dragon Phoenix seorang Jatranya suruh tumbang, misalkan Susana sendirian saja, solo sekuat tersisa. Susana langsung naik motor dan kabur. Lari, selamatkan diri, ada Tezi dan bakal mengamankan point placement tentunya, meskipun kali ini cukup sulit karena zonanya sudah cukup sempit dan tim juga masih banyak. Satu orang rahasia berhasil menemukan Zeus di arah bawah sana. Manja bakal masuk kali ini, tapi sekarang juga pro player tim MBR rupanya Zack bakal menghancurkan keluar. Ternyata MBR tumbang lagi-lagi Man yang dikasih kill. Man sejauh ini dapat 4 kill. Dragon Phoenix-nya harus sudah ditumbangkan di posisi ke-8. Iya, ngebahas posisi ke-8 kali ini. Mansnya pun terjatuh, masih ada Rasya dengan berbaik hati untuk coba melakukan reviving, walaupun golnya bakal coba untuk digerus kali ini. Gak bisa diselamatkan kembali. EVOS dipaksa untuk putar otak, baru aja kelar kedatangan tim tamu. Sudah ada granat dilempar juga ke arah depan mengenai ke arahnya. Dan easy peasy, kita lihat Iki-nya pun terjatuh. EVOS Immortal harus puas di peringkat 7 dan auranya udah mulai membara-bara. Di sisi sebelah kanan bakal coba untuk menjamkan terus. Bocil membunuh satu orang, nge-pick off begitu aja. Masih itu dengan 4 playernya di atas tower kali ini. Udah menemukan watch yang cukuplah enak. Apalagi daripada Aura dengan orang yang cukup utuh dari atas sana mencuri satu persatu player KNZ dengan juga Ajix. 2 poin eliminasi sementara kali ini. Yes, di arah bawah juga ada CSGO Boba. Yang bakal jadi sulit adalah mungkin bisa gue bilang Dewa, begitupun dengan Bonafide. Bonafide juga di sana harus nahan dari belakang. Belum lagi ketika sesnya masuk, Bonafide pun bakal ketahan. Dan yang masih sama-sama di luar ini ada Ajix dari arah Ignis, ada Rans di arah atas, dan di bawahnya Rans juga itu ada ngedak dari tim UNB yang bakal jadi PR buat Rans karena Rans sendiri belum melakukan pergerakan. Bonafide di sana bakal jadi pelontarin oleh seorang Bams, masih belum ada yang kena. Ada Chrono di sana, Bamsnya juga sudah mulai terkena tembakan dari arah atas. Rans sudah mulai memantau, ada UNB yang benar mengganggu ke arah Rans, tereliminasi rupanya. Tapi Rammer itu seorang Galang, Calvin juga terkena, dan kali ini Rans berhasil menumbangkan Mervin. Sampai akhirnya Rans harus sudah terpulangkan. Bams pelontarnya nggak kena-kena, malah dia udah kegigit sama zona. Ya ampun, Dedai. 3 kena dan sampai akhirnya malah Bonafide terlebih dahulu yang tertumbangkan. Dewa pun terpulangkan di posisi ketiga. Tinggal Aura dan juga CSGO Boba. Lagi-lagi pelontar seorang Gedai, hati-hati, sangat membahayakan. Adriannya tanpa ragu kali ini masuk. Gedai dengan shotgun mininya coba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Adrian berhasil mendapatkan knockdownnya kembali. Kali ini langsung melakukan jump shoot Adrian. Akhirnya 2 kali kekalahan di early game dibalas Buya di round yang